Baik, eee, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam kuliah meteorologi laut, pada materi sebelumnya terkait dengan kondisi iklim di Aceh. Kita telah mengetahui ya, bahwa di Provinsi Aceh kita memiliki, 3 tipe iklim utama ya, dengan 2 puncak musim hujan yang terjadi pada bulan April, Mei, dan puncak musim hujan kedua terjadi pada bulan November, ya. Jadi tipe iklim di Aceh itu secara umum ada 3 ya. Jadi pantai barat selatan, pantai utara timur, pegunungan tengah itu memiliki tipe iklim yang sedikit berbeda, namun memiliki 2 puncak musim hujan ya. Mmm Perbedaannya itu terkait dengan jumlah curah hujan yang diterima setiap bulannya gitu. Itu saja yang membedakan antara masing-masing tipe iklim di Aceh ya. Dari 3 tipe iklim utama, kemudian terbahagi lagi ya. Jadi pantai utara timur ada tipe iklim lembah selawah, di pegunungan tengah ada tipe iklim lembah alas ya. Jadi yang membedakan itu adalah jumlah curah hujan yang diterima. Kalau di slide itu jumlah curah hujan yang diterima dalam 1 tahun ya. Jadi kita perhatikan wilayah timur, tengah, dan barat itu memiliki jumlah curah hujan yang berbeda dalam 1 tahun ya. Wilayah timur lebih kering, wilayah tengah dan barat itu lebih basah. Hal ini terkait dengan keberadaan atau lokasi masing-masing wilayah. Kalau wilayah timur itu berada di bahagian bawah angin atau sering disebut dengan leeward. Bahagian barat berada di daerah di atas angin atau sering disebut dengan windward. Sementara di tengah itu didominasi oleh pegunungan yang membuat kondisi di wilayah tengah Aceh, Aceh Tengah, Gayo Luas, ya, Aceh Tenggara, yang Gempang di barat daya Pidi itu memiliki curah hujan yang tinggi, ya. Nah, seperti saya sampaikan sebelumnya, ya, yang membedakan masing-masing tipe iklim di Aceh itu adalah jumlah akumulasi curah hujan yang diperoleh dalam setiap bulannya, ya. Jadi walaupun memiliki 2 puncak musim hujan yang sama di setiap tipe iklim di Aceh, Provinsi Aceh, yang membedakan adalah jumlah curah hujan yang diterima di setiap bulannya, ya. Wilayah timur, utara timur itu lebih kering, sementara lembah Selawah itu masih lebih eh, kering ya, bahkan lebih kering dibandingkan utara timur. Kalau kita perhatikan jumlah curah hujan yang diterima dalam setiap bulannya, di sini satuannya adalah milimeter per hari. Sementara wilayah barat ya dan wilayah pegunungan tengah itu memiliki jumlah curah hujan yang diterima dalam setiap bulannya yang cukup cukup besar ya, cukup besar. Nah, itu saja yang membedakan antara masing-masing tipe iklim di wilayah Provinsi Aceh ya, baik bahagian utara timur, bahagian tengah ya, hingga barat selatan. Nah, kalau kita lihat ya musim hujan utama itu artinya dalam 1 bulan itu menerima jumlah curah hujan yang lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan lainnya, yaitu berlangsung dari Oktober hingga Desember ya. Kalau kita perhatikan ini legendanya menggambarkan jumlah curah hujan dalam 1 bulan ya. Jadi kalau kita lihat di sini wilayah yang berwarna hijau pekat itu menerima curah hujan 450 milimeter, di atas 450 milimeter ya. Sementara wilayah yang hijau muda bahkan berwarna eh, tidak begitu hijau ya, berwarna tidak begitu hijau itu curah hujannya adalah rendah, gitu ya.
Sementara kalau kita perhatikan di sini seperti halnya tipe iklim di Aceh, wilayah barat ya hingga selatan itu menerima curah hujan yang tinggi sekali ya dalam satu bulan, itu bulan Oktober itu nilainya di atas 400 milimeter. Sementara November dan Desember juga demikian ya di puncak musim hujan di puncak musim hujan utama di Aceh ya yang berlangsung dari Oktober hingga Desember ya. Sementara wilayah tengah ya, pegunungan tengah juga tinggi ya kalau kita perhatikan di sini warnanya hijau ya, tapi tidak pekat ya, namun hijau dia berkisar antara 360 hingga 440 milimeter dalam satu bulan ya. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa musim hujan itu telah tiba ya? Nah, untuk mengetahui musim hujan itu telah masuk atau telah datang atau telah tiba, itu kita hitung dia. Jadi kalau dalam 20 hari ya, jumlah curah hujan itu sudah 100 milimeter ya, itu menandakan bahwa musim hujan telah masuk ya. Jadi seperti sekarang ini ya di bulan Oktober ya, dari awal bulan Oktober itu sudah eh, turun hujan ya. Nah, kalau kita kalkulasi jika nilainya itu selama kurang lebih 20 hari atau 2 dasarian karena satu dasarian itu bernilai 10 hari, 2 dasarian berarti 20 hari. Jika nilainya sudah 100 milimeter itu menandakan musim hujan telah datang ya, telah masuk di bulan Oktober ini ya yang akan berlangsung hingga Desember nanti dan puncaknya akan berada di bulan November ya. Jadi kita lihat sini musim hujan utama yaitu dari Oktober hingga Desember. Ini musim hujan utama di Aceh. Namun kita juga harus berhati-hati ya. Kendati kita mengalami hujan di bulan Oktober ini, tapi jika nilainya itu belum mencapai 100 milimeter ya dalam 20 hari berturut-turut ya, itu berarti musim hujan belum masuk ya. Walaupun kita sering ya sering turun hujan di bulan Oktober ya. Nah, kadang-kadang kita mengalami yang namanya hujan tipuan. Jadi dalam 2 atau 3 hari, bahkan seminggu itu hujan ya. Namun tiba-tiba seminggu kemudian itu tidak hujan ya. Ini yang sering dinamakan dengan hujan tipuan ya. Kita berpikir dalam 1 minggu itu ya kalau kita kalkulasi mungkin nilainya belum mencapai juga 100 milimeter. Namun kita berasumsi bahwa itu telah masuk musim hujan. Namun yang kita dapati seminggu kemudian itu panas dan kering ya. Nah, inilah yang disebut dengan hujan tipuan ya. Oleh karenanya untuk menunjukkan atau untuk menggambarkan ya, untuk menyatakan apakah musim hujan telah tiba, itu nilainya kita kalkulasi selama 20 hari berturut-turut. Jika nilainya 100 milimeter itu menandakan masuk musim hujan ya. Nah, musim hujan kedua ya ini terkait dengan DKAT. Jadi yang seperti kuliah saya sebelumnya, musim hujan di Aceh itu kan ada dua. Yang pertama karena musim dingin di belahan bumi utara yang membawa uap air ya ketika sampai di wilayah tropis ya itu menjadi jenuh dan turun dalam bujur hujan ya, sementara di musim hujan kedua yang berlangsung dari Maret hingga Mei itu kita lebih didominasi oleh posisi matahari ya. Dalam hal ini posisi daerah konvergensi antar tropik ya. Jadi jika daerah konvergensi antar tropik itu berada tepat di wilayah Aceh ya, itu menyebabkan radiasi matahari menjadi tinggi ya, dan penguapan atau laju penguapan juga tinggi ya. Karena penguapan tinggi ya itu menyebabkan terbentuknya awan-awan konvektif di wilayah Aceh, dan ini yang terjadi pada bulan Mei tahun 2020 di mana banyak wilayah di Aceh itu mengalami yang namanya musibah banjir ya, banjiran. Jadi musim hujan kedua ini yaitu berlangsung dari Maret, April, Mei. Kita perhatikan di sini ya berapa jumlah curah hujan yang diperoleh dalam satu bulan, itu wilayah barat hingga selatan ya itu tetap basah. Namun di wilayah timur dan utara ya itu berangsur-angsur curah hujan mengalami penurunan ya. Inilah mengapa ya di BMKG mereka memasukkan ya wilayah utara hingga timur itu sebagai bahagian dari zona musim di provinsi Aceh gitu, karena
eh, curah hujan itu atau fluktuasi atau keragaman curah hujan itu terlihat jelas perbedaannya untuk setiap bulan. Berbeda dengan wilayah barat selatan yang basah hampir di sepanjang bulan ya. Jadi musim hujan kedua itu ya puncaknya terjadi pada bulan April Mei seperti halnya data temporal tadi ya. Kalau kita lihat kondisi iklimnya selama 30 tahun untuk mengamati kondisi normal, kondisi klimatologis ya, itu puncak musim hujan kedua jatuh pada Maret, April, Mei ya. Atau biasanya ya, berdasarkan data ya, data temporal tadi itu berlangsung dari April Mei untuk puncak musim hujan. Inilah mengapa pada bulan April Mei ya, bahkan pada bulan Mei tahun ini tahun 2020 kita mengalami musibah kebanjiran di Banda Aceh ya. Nah, kita perhatikan warnanya itu ada hijau pekat ya, itu di wilayah barat, kemudian berangsur-angsur turun ya, warnanya mengalami gradasi warna ya, dari warna hijau pekat ke hijau yang terang ya. Ini menggambarkan bahwa curah hujan mengalami penurunan ke wilayah timur Aceh gitu ya. Nah, di bulan Mei ya, ini merupakan puncak musim hujan untuk puncak musim hujan kedua untuk Provinsi Aceh terkait dengan posisi DKAT yaitu posisi matahari. Ini wilayah utara dan timur ya itu menerima curah hujan yang besar juga ya dari bulan April dia rendah, kemudian di bulan Mei curah hujannya itu kembali naik ya. Kalau kita lihat sini rentangnya 280 hingga rentangnya itu 200 ya. Dari 160 hingga 240 ya di wilayah utara timur. 160 hingga 240 mm. Sementara di Lembah Selawah ya Kabupaten Aceh Besar yang berada di Lembah Selawah itu kondisinya seperti saya sebut sebelumnya itu mirip-mirip ya. Itu hampir sama dengan kondisi di pantai utara timur ya. Yang kondisinya itu lebih kering bila dibandingkan dengan wilayah tengah dan bagian barat selatan Aceh ya. Jadi ini puncak musim hujan kedua yang berlangsung di Aceh dari Maret, April, Mei dan puncaknya itu terjadi pada bulan April, di akhir bulan April hingga Mei ya. Kemudian ini juga ada ya musim hujan terkait dengan posisi matahari tadi DKAT tadi ya itu berlangsung dari Agustus September. Jadi kalau kita perhatikan ya posisi matahari setelah dia sampai di lintang 23,5 derajat lintang utara ya di bagian utara, dia kembali lagi turun ke selatan dan beredar ya di atas wilayah Aceh pada bulan Agustus ya dan juga September ya. Inilah mengapa pada bulan Agustus kondisi iklim di wilayah Aceh ya bahkan pada bulan September ini menjadi basah ya akibat turunnya hujan karena radiasi matahari ya dan karena posisi matahari yang berada di atas wilayah Aceh. Jadi ketika dia berada di atas wilayah Aceh dan Aceh dikelilingi oleh laut, ya, radiasi matahari tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya itu menyebabkan laju penguapan menjadi tinggi ya. Air laut menguap ya, naik ke atas, naik ke angkasa, mengalami kondensasi, terbentuk awan ya, laju penguapan tinggi membentuk awan yang lebih besar, menjulang hingga ke angkasa ya, hingga ke lapisan stratosfer, menciptakan yang namanya awan cumulonimbus. Inilah yang terjadi pada bulan September ketika matahari mulai bergerak menuju ke selatan dan mencapai lintang 0 derajat pada tanggal 22 September terkait dengan peristiwa equinox ya. Jadi kalau kita perhatikan pada bulan Agustus ya, itu bahagian tengah Aceh ya, itu mengalami penurunan hujan ya. Kalau kita lihat di sini nilainya itu 80 sampai 160 mm dalam satu bulan.
Sementara pada bulan September itu kembali basah ya. Bahkan wilayah bahagian barat Aceh itu mengalami curah hujan yang cukup tinggi ya, di atas 450 milimeter. Namun di bagian utara ya, Lembah Selawah juga ya, ini curah hujan walaupun telah meningkat dari bulan Agustus, tapi kondisinya masih relatif kering ya. Kalau kita lihat di sini nilainya itu berkisar antara 120 hingga 160 milimeter untuk wilayah utara hingga ke Lembah Selawah di Kabupaten Aceh Besar. Berbeda dengan Kabupaten Aceh Besar bagian barat, ya, terpengaruh dengan kondisi iklim di bagian barat yang didominasi oleh pegunungan. Karena pegunungan, ya, udara menjadi lebih cepat jenuh dan awan terbentuk di dekat permukaan. Ini yang mengakibatkan kondisi di bagian barat, ya, termasuk Aceh Besar bagian barat itu menjadi lebih basah pada akhir bulan Agustus hingga September. Jadi ini terkait dengan musim hujan akibat posisi matahari ya. Jadi di Aceh musim hujannya itu dapat terjadi karena musim ya, karena pengaruh muson tadi musim ya, muson, dan juga karena pengaruh posisi matahari ya. Posisi matahari karena Aceh memiliki laut yang luas ya, laut menguap ya. Ini yang mengakibatkan terbentuknya awan-awan konvektif, dan awan konvektif itu terdorong menuju daratan Aceh, dan hujan turun di daratan Aceh pada musim ketika matahari melintas tepat di atas provinsi Aceh yang dikenal dengan sebutan daerah konvergensi antar tropik. Jadi data hujannya ini saya peroleh dari WorldClim ya, tahun 70 hingga 2000, jadi 30 tahun. Itu melihat kondisi normal, kondisi klimatologis, curah hujan di wilayah Aceh. Nah, untuk musim kemarau sendiri itu berlangsung dari bulan Juni ya, Juli kalau kita perhatikan ini curah hujannya menurun ya, dan hampir seluruh wilayah Aceh pada bulan Juni Juli itu mengalami curah hujan yang sedikit ya. Kalau kita perhatikan itu di bagian tengah bahkan itu nilainya ya berkisar antara 20 ya, hingga 60 milimeter ya. Sementara di bagian barat tetap basah. Demikian juga di bagian tenggara dan selatan Aceh itu tetap basah karena faktor pegunungan tadi. Namun kondisi berbeda ditunjukkan di wilayah utara ya dan timur ya, itu nilainya eh, sedikit ya. Ini mengindikasikan bahwa pada musim kemarau hujan eh, tidak turun ya, dan kita mengalami eh, bahkan di beberapa wilayah di provinsi Aceh mengalami yang namanya defisit air ya. Jadi kalau kita lihat kondisi klimatologisnya dalam bulan Juni ya, Juli puncaknya ya, puncak musim kemarau Juli, kalau kita perhatikan curah hujannya itu sedikit ya, curah hujan bulanan yang diterima di setiap wilayah di provinsi Aceh itu adalah sedikit ya. Jadi inilah puncak musim kemarau yang terjadi di Aceh. Dan bagaimana kita mengindikasikan telah terjadi kemarau ya. Jadi kalau dalam 50 kalau dalam 10 hari ya, curah hujan yang kita terima itu tidak sampai 50 milimeter ya, di bawah 50 milimeter, itu mengindikasikan bahwa musim kemarau telah tiba. Jadi kita hitung lagi dia dalam satu dasarian yaitu 10 hari ya. Jika jumlah curah hujannya itu tidak sampai 50 milimeter ya, itu menandakan bahwa musim kemarau telah tiba, dan puncaknya itu terjadi pada bulan Juli ya. Jadi kalau kita lihat di legenda ya, itu hampir seluruh wilayah utara timur bahkan ke pegunungan tengah itu mengalami penurunan curah hujan ya. Curah hujannya berkisar dari 20 ya, hingga 60 di bagian utara timur, demikian juga di bagian tengah ya, walaupun terjadi peningkatan curah hujan tapi tidak besar gitu ya. Kisarannya 0 sampai 100 milimeter.
Beda dengan wilayah barat dan selatan yang tetap menerima hujan dalam jumlah besar di musim kemarau ya. Demikian juga musim kemarau berikutnya itu terjadi pada bulan Januari dan puncaknya di Februari ya, ketika mengalami penurunan jumlah curah hujan bulanan ya. Jadi Januari itu kita sudah mulai memasuki musim kemarau ya. Curah hujan juga sudah mulai berkurang ya. Terkadang pada bulan Januari sering kita jumpai ya hotspot atau titik panas akibat apa? Akibat kebakaran lahan, kebakaran hutan ya. Dan puncaknya itu terjadi pada bulan Februari. Di sini kita perhatikan bahwa jumlah curah hujan itu mengalami penurunan, baik wilayah Lembah Selawah, Utara Timur, bahkan di Pegunungan Tengah ya. Nah, hotspot atau titik-titik api yang mengindikasikan telah terjadi kebakaran hutan dan lahan itu juga terjadi atau sering banyak dijumpai ya pada bulan Juni dan Juli terkait dengan kondisi iklim yang sedang kering ya. Di hotspot di Aceh ya. Selain pada bulan Januari dan Februari, lazim atau sering ditemukan pada bulan Juni Juli terkait dengan kondisi iklim yang kering. Jadi ketika dilakukan pembakaran untuk membuka lahan dilakukan pembakaran ya, kalau tidak terkendali akan mengakibatkan hutan terbakar, akan mengakibatkan lahan menjadi terbakar. Itulah mengapa pada bulan Juni Juli dan Januari Februari ya sebisa mungkin tidak membuka lahan dengan melakukan pembakaran begitu ya. Karena terkait dengan kondisi iklim yang sedang kering pada bulan-bulan tersebut. Oke, kita lihat kasus hujan ekstrim yang terjadi di Aceh pada minggu pertama bulan Mei tahun 2020 ya. Ini data dari BMKG ya. Jadi ini menunjukkan kalau dikalkulasi secara spasial, dilihat secara spasial, ini merupakan yang tertinggi dalam 10 tahun ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, Lumbata itu jumlah curah hujan yang diterima dalam minggu pertama Mei ya, atau dasarian pertama di bulan Mei itu menerima curah hujan 152 mm, Bule Kareng 152, Meraksa 107, Jaya Baru 125 mm. Long, ya, Belang Bintang, Kurung Barona Jaya, Pulau Aceh, ya, itu menerima curah hujan sebanyak 130, 108, 213, dan 287 mm. Ya. Nah, untuk Pulau Aceh ini menjadi curah hujan yang tertinggi ya di bahagian Aceh Besar, di Kabupaten Aceh Besar ya. Nah, sementara di Aceh Jaya ya itu di Panga 135, Tenom 149, Pasiraya 92 mm. Nah, kalau kita perhatikan dalam satu dasarian atau 10 hari saja itu jumlah curah hujan yang diterima ya itu sudah hampir bernilai seperti halnya kondisi iklim normal ya. Sudah hampir sama seperti kondisi klimatologisnya ya. Jadi banyak sekali curah hujan yang turun ya pada minggu pertama Mei tahun 2020. Nah, satu pertanyaan, mengapa bisa bervariasi ya? Seperti halnya di Banda Aceh ya, itu bisa bervariasi. Demikian juga di Kabupaten Aceh Besar ya, Pulau Aceh ya, itu bisa menerima curah hujan yang lebih besar dibandingkan wilayah-wilayah yang berada di bahkan yang berada di dekat dengan kabupaten kecamatan tersebut ya. Jadi antara masing-masing kecamatan itu curah hujan yang diterima itu bisa sangat bervariasi. Nah, ini kenapa begitu ya? Nah, ini kalau kita buat ya secara spasial kita akan memperoleh ini data yang saya peroleh dari data hujan Persian, jadi bukan data dari BMKG ya. Kita perhatikan di sini curah hujannya tinggi ya di lepas pantai
barat laut Banda Aceh ya. Dan itu mengapa tadi di Pulau Aceh itu menerima curah hujan yang ekstrim, bahkan jauh di atas kondisi klimatologisnya, ya, jauh di atas kondisi normal, 287 dalam 1 minggu. Ya. Biasanya kondisi normal itu 150 mm dalam 1 bulan. Ini 287 dalam 1 minggu. Itu mengindikasikan bahwa hujan yang diterima itu sangat besar dan dikategorikan sebagai kondisi ekstrim ya. Jadi ini kalau kita plot dia secara spasial, kita dapat mengetahui ya, di mana wilayah yang mendapatkan atau memperoleh curah hujan tertinggi begitu ya. Jadi inilah mengapa tadi Pulau Aceh ya pada minggu pertama ya itu curah hujannya bisa menjadi sangat tinggi ya. Bahkan dikategorikan sebagai ekstrim. Ini data saya plot untuk 2 hari saja, tanggal 7 hingga tanggal 8 Mei. Ya, itu curah hujannya di lepas pantai barat laut Banda Aceh ya itu sampai 200 mm dalam 2 hari. Itu mengindikasikan kondisi iklim yang ekstrim ya. Jadi wilayah lain ya pada saat Banda Aceh banjir ya, wilayah lain seperti di pantai utara ya itu juga mengalami kebanjiran ya. Demikian juga di bagian barat ya itu juga banjir ya. Ini bisa kita lihat sebaran spasialnya, sebaran spasial curah hujan di setiap wilayah di Provinsi Aceh ya. Pada saat musibah banjir berlangsung di ibu kota Provinsi Aceh, itu di Banda Aceh. Nah, tadi kenapa bisa terjadi banjir pada bulan Mei? Ini kembali lagi kita, kalau pada bulan April Mei itu terkait dengan posisi matahari ya. Jadi inilah mengapa ketika matahari itu berada di atau beredar di atas Provinsi Aceh ya, karena Aceh berada di wilayah dikelilingi oleh laut yang luas ya, di barat ada Samudra Hindia, di timur ada Selat Malaka, di utara ada Laut Andaman ya. Ketika matahari berada di atas Provinsi Aceh itu mengakibatkan ya uap air ya itu tinggi ya. Akibat apa? Akibat radiasi matahari itu ya memanaskan permukaan laut ya. Inilah yang mengakibatkan uap air menjadi besar di sekitar Aceh dan tertarik atau terdorong menuju daratan karena faktor perbedaan tekanan tadi. Jadi wilayah laut itu kan dia walaupun hangat tapi relatif dingin, sementara pada siang hari wilayah daratan itu panas dan itu yang mendorong awan-awan konvektif menuju daratan karena faktor perbedaan tekanan dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah ya. Jadi banjir pada bulan Mei dari April juga sudah terdengar ya kabar atau sudah diberitakan beberapa wilayah di Aceh itu mengalami kebanjiran yang puncaknya pada bulan Mei. Ya. Hal ini terkait dengan posisi matahari yang berada di atas Provinsi Aceh ya. Jadi terkait dengan daerah konvergensi antitropis. Jadi pada bulan Juli ya daerah konvergensi antitropis itu berada di utara ya. Nah, pada bulan April Mei dia sedang beredar di atas wilayah Aceh ya. Dan terus bergerak ke utara puncaknya pada bulan Juli. Ya, inilah mengapa pada April Mei ya itu kita mengalami musim hujan yang cukup tinggi di Aceh ya. Kemudian, nah kalau kita perhatikan juga secara temporal ya, itu bisa kita lihat ya bahwa April Mei itu memang kita mengalami curah hujan yang cukup tinggi ya. Ini dari kondisi 30 tahun dilihat. Itu melihat kondisi normal itu kita butuh merata-ratakan data selama 30 tahun ya. Jadi
April Mei untuk lembah Selawah itu nilainya normalnya itu 150 mm. Sementara untuk bulan November itu normalnya adalah 250 mm. Namun ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu dalam 1 minggu saja ya, kita bahkan seperti di Pulau Aceh itu nilainya berada di atas normal ya, 287. Itu hanya dalam 1 minggu ya. Nilainya sudah berada jauh di atas kondisi normalnya ya. Itulah mengapa dengan nilai 287 itu sudah dikategorikan sebagai kondisi iklim ekstrim karena dia berada jauh sekali di atas normal. Nah, BMKG membuat klasifikasi untuk keadaan di atas normal itu nilainya adalah 115% dari kondisi normal. Jadi kalau dia nilainya itu 115% dari kondisi normal ya, itu mengindikasikan bahwa curah hujan yang diterima di bulan tersebut berada di atas normal. Namun kalau dia nilainya masih berada sekitaran normal ya, masih berada di antara 115% dari kondisi normal, dari 150 katakanlah, itu belum dikatakan kondisi hujan yang jatuh pada bulan tersebut sebagai kondisi di atas normal ya. Jadi dia ada indikatornya, rentangnya itu dari 85% hingga 115% dari kondisi normal. Kalau di bawah 85% dari kondisi normal, itu berarti berada di bawah normal dan kita akan mengalami kekeringan. Namun kalau nilainya di atas 115% dari kondisi normal, dalam hal ini katakanlah 150 pada bulan April Mei, ya, itu dikatakan kondisi hujan di atas normal dan boleh jadi akan mengalami yang namanya kebanjiran. Ya. Ini untuk lembah Selawah. Jadi kita di ibu kota provinsi di Banda Aceh ya berpedoman terhadap ini ya. Jadi di bulan November kondisi normal yang akan kita peroleh curah hujannya itu adalah sebesar 250 mm. Namun untuk bulan April Mei itu 150 mm. Namun di beberapa kecamatan seperti yang dicatat oleh BMKG tadi itu nilainya hampir mencapai 150 mm. Hanya dalam 1 minggu ya. Bahkan di Pulau Aceh nilainya jauh di atas 150 mm. Hanya dalam satu dasarian atau 10 hari atau dalam 1 minggu ya. Kita lihat lagi ya pada bulan April 2020 ya itu curah hujannya itu sudah di atas normal ya untuk April saja. Nah untuk tanggal 7 hingga 8 Mei ya curah hujan yang diterima itu 152 mm ya. Untuk Banda Aceh nih, untuk Kota Madia Banda Aceh, 152 hanya 2 hari ya. Ini mengindikasikan bahwa hanya 2 hari nilainya itu sudah jauh, sudah berada di atas normal, maaf, sudah berada di atas kondisi normal ya, yang hanya 150 mm dalam 1 bulan, tapi 2 hari 152 ya. Ini mengindikasikan bahwa hanya dalam 2 hari kita memperoleh 152, yang harusnya hujan dalam 1 bulan itu 150, tapi hanya 2 hari kita memperoleh 152, itu sudah dikategorikan sebagai hujan ekstrim. 2 hari 152 ya. Sementara kondisi normal tadi 150 mm untuk 1 bulan. Ya, ini yang disebut dengan hujan ekstrim ya. Jadi kalau kita konversi berapa jumlah air yang diterima di Kota Banda Aceh pada saat itu ya. Jadi kalau luas wilayah Banda Aceh itu 61,36 km persegi, ini kita kalikan dengan jumlah curah hujan dalam 1 hari atau 2 hari tersebut 152 mm dikali dengan 61,36 km persegi. Dan inilah jumlah air yang diterima di Banda Aceh pada saat itu ya. 2,4 miliar galon air ya. Jadi banyak sekali. Nah, yang jadi pertanyaan dengan jumlah air yang banyak seperti ini, bagaimana kondisi tanahnya? Apakah sudah jenuh? Bagaimana kapasitas sungai dan drainase? Kalau mengalami penyempitan pada penampang ya, kalau mengalami sumbatan ya, kalau mengalami
eh, genangan akibat sampah misalnya, itu tentu ya jumlah air yang sebanyak 2,4 miliar galon air ini tentu akan meluap ya akibat drainase yang tersumbat, akibat kondisi tanah yang sudah jenuh karena pada bulan April sendiri itu curah hujannya sudah di atas normal 277 mm sudah berada di atas normal. Jadi ditambah dengan curah hujan yang hanya 1 atau 2 hari senilai 152 mm, itu tuh kondisi tanah sudah tidak mampu lagi menerima air. Ya. Akibatnya air itu menjadi tergenang. Ya. Demikian juga kapasitas sungai dan drainase. Kalau tersumbat banyak sampah, ya, tentu itu mengakibatkan luapan. Ya. Kemudian juga bagaimana daerah resapan dan ruang hijaunya. Kalau resapan dan ruang hijaunya kurang, ya kemana air ini akan mengalir? Tentu akan mengalir ke pemukiman warga yang sudah ya, daerah resapan atau daerah ruang hijau telah mengalami konversi lahan ya. Ke toko ya, ke jalan air tersebut karena tidak ada lagi daerah resapan atau daerah resapan dan ruang hijau berkurang terkait dengan penggunaan lahan ya. Bagaimana juga dengan kondisi floodplain ya, bantaran sungai, apakah bantaran sungai tersebut telah berubah, telah mengalami penggunaan lahan ya kan? Telah berubah menjadi warung kopi misalnya yang seharusnya ditanami oleh vegetasi sungai ya, yang bermanfaat untuk mengikat air pada saat air berlebih. Gitu ya. Ini juga jadi pertanyaan ya. Kemudian sampah ini permasalahan klasik ya, tidak hanya di Banda Aceh, namun juga hampir di seluruh wilayah lain di bumi ini ya. Bayangkan saja sampah plastik katakanlah kalau dia eh, banyak di got, ya, di selokan, ya, itu akan mengakibatkan selokan atau got atau parit itu menjadi tersumbat. Ya. Kalau di sungai akan mengakibatkan aliran menjadi tertahan. Ya. Ketika datang air dalam jumlah 2,4 miliar galon, ya, tentu akan terjadi luapan. Ya. Nah untuk ini, untuk menyiasati ini, ya, biasanya kita membangun waduk atau dam. Ya. Waduk atau dam untuk menampung air. Jadi air ini kita tampung di waduk dan di dam. Ya. Nah, pada saat terjadi banjir di Aceh, ya kita juga mengamati bagaimana kondisi laut. Apakah telah terjadi pasang? Kalau terjadi pasang, tentu air yang datang dari sungai, ya, itu tidak langsung menuju laut karena kondisi laut pada saat itu sedang pasang. Akibatnya, ya, air menjadi tergenang di bantaran sungai, ya, dari bantaran sungai dia terus menuju ke wilayah yang lebih rendah ya, dan menggenangi kota Banda Aceh ya. Jadi kota Banda Aceh itu kan dikelilingi oleh bukit-bukit. Jadi dan berada di wilayah yang lebih rendah. Jadi ketika air sungai dari Kurung Aceh, Kurung Daroy ya, mengalami penyempitan pada penampang, mengalami sumbatan akibat sampah ya, itu luapan air akan mengalir menuju wilayah yang lebih rendah. Dalam hal ini kota Banda Aceh akan tergenang. Untuk itu ya kita harus menciptakan kota yang tangguh dengan bencana iklim ya. Jadi tata kelola itu ya harus baik ya. Tata kelola kota itu harus baik ya. Bagaimana indikator tata kelola kota yang baik? Itu cuma dua ya. Sistem drainasenya dan ruang hijau. Ya. Jadi kalau sistem drainasenya baik, ya, demikian juga ruang hijaunya tersedia sebanyak 30% ya dari luas wilayah. Jadi ruang hijau itu dihitung 30% dari luas wilayah. Luas wilayah Banda Aceh 61,36 km persegi. Jadi kita harus memiliki ruang hijau sebanyak 30% dari luas wilayah ini. Demikian juga sistem drainasenya ya. Jadi sistem drainasenya itu bisa berfungsi dengan baik, terutama ketika datang musim hujan, ya. Ketika kita memperoleh air dalam jumlah yang besar, gitu ya. Jadi hanya ada dua tata kelola kota yang baik yang disebut dengan kota tangguh iklim, yaitu sistem drainase dan juga ruang hijau. Oke, nah tadi ada pertanyaan, ya, di beberapa kecamatan itu curah hujannya bisa berbeda. Kenapa? Untuk itu kita akan lanjut ya, kita akan membahasnya pada video kuliah berikutnya.
untuk kondisi iklim dan hujan ekstrim yang mengakibatkan banjir di Banda Aceh, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita sambung lagi di video kuliah berikutnya. Demikian, kalau ada pertanyaan, silakan diajukan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.